Pak Jokowi akan hadir. Doakan sehat selalu. Alhamdulillah ya, saya pegang omonganmu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, satu putusan hakim langsung memicu dua narasi yang saling bertabrakan. Di satu sisi, kubu pelapor menyebut hakim telah menegaskan bahwa pengajuan pra-peradilan berulang merupakan bentuk nyata upaya menunda sidang pokok perkara. Bahkan langkah itu disebut sebagai penyalahgunaan mekanisme pra-peradilan. Namun di sisi lain, Refli Harun justru membalik logika tersebut. Menurutnya, pra-peradilan adalah hak yang diberikan undang-undang kepada setiap tersangka. Selama undang-undang tidak melarang, tidak ada siapapun yang berhak menyebut penggunaan hak itu sebagai penyalahgunaan. Lalu muncul pertanyaan yang jauh lebih menarik. Benarkah sidang nanti akan menjadi tempat pembuktian apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Di titik inilah kedua kubu benar-benar mengambil posisi yang berlawanan. Refli menegaskan sidang perkara ini bukan forum untuk membuktikan keaslian ijazah. Sebaliknya, Yakub meyakini pembuktian itu justru menjadi konsekuensi logis dalam membuktikan ada atau tidaknya unsur fitnah. Jadi, mana argumentasi yang secara logika lebih kuat? Mari kita bedah pelan-pelan. Iya, hakim nggak boleh prejudice begitu dong. Refli langsung membuka argumentasinya dengan menyerang cara hakim membangun pertimbangan. Bukan soal putusannya dikabulkan atau ditolak, tetapi karena menurutnya hakim sudah lebih dulu memberi penilaian terhadap motif pengajuan pra-peradilan. Dalam logika hukum, hakim memang dituntut menilai berdasarkan fakta dan ketentuan hukum, bukan asumsi mengenai niat para pihak. Kalau kita bicara mengenai hukum itu adalah hak atau bukan. Jadi sepanjang bahwa pra-peradilan itu adalah hak dan pencari keadilan, justice seeker, maka ya instrumen itu bisa digunakan, bisa tidak. Nah, perkara kemudian dikabulkan atau tidak itu kan soal lain. Disinilah inti argumentasi Refli. Ia memisahkan dua hal yang menurutnya tidak boleh dicampur. Yang pertama adalah hak untuk mengajukan pra-peradilan. Yang kedua adalah hasil akhirnya. Hakim boleh saja menolak permohonan. Tetapi menurut Refli, penolakan itu tidak otomatis mengubah penggunaan hak menjadi sebuah penyalahgunaan. Ini merupakan perbedaan mendasar antara legalitas suatu tindakan dan keberhasilan tindakan tersebut. Cuma memang kita agak kecewa dengan hakim kali ini karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang memadai. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa kritik Refli bukan semata-mata karena kalah dalam pra-peradilan. Ia justru mengarahkan sorotan pada kualitas pertimbangan hakim. Artinya yang dipersoalkan adalah alasan hukum yang digunakan untuk sampai pada putusan, bukan sekedar amar putusannya. Dalam praktik peradilan, kekuatan sebuah putusan memang tidak hanya diukur dari hasil akhirnya, tetapi juga dari argumentasi hukum yang menopangnya. Karena itu kita melihat putusan ini bukan putusan hukum. Masa putusan hukumnya mengatakan tidak relevan lagi. Jadi pertimbangan hukumnya saya kira sama sekali tidak menggambarkan sebuah pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim yang punya pengalaman profesional gitu. Inilah klimaks kritik Refli pada bagian awal diskusi. Ia secara terbuka mempertanyakan kualitas reasoning hakim dan menilai pertimbangannya tidak menyentuh substansi hukum yang sedang dipersoalkan. Terlepas apakah publik setuju atau tidak dengan penilaian tersebut, posisi yang sedang dibangun Refli cukup jelas. Fokusnya bukan menyalahkan hasil putusan, melainkan mempertanyakan dasar logika yang dipakai hakim dalam mengambil keputusan. Dari titik inilah perdebatan kemudian bergeser ke substansi berikutnya, yaitu apakah penetapan tersangka memang benar telah didukung alat bukti yang memadai. Dari fakta persidangan kan kita kan mempermasalahkan kemungkinan tidak terpenuhinya dua alat bukti yang memadai untuk menggunakan pasal ini. Kita tidak menguji pasalnya, tidak menguji perbuatannya, tapi menguji apakah ketika menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka dengan menggunakan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, Undang-Undang 11 2008, itu terpenuhi minimal dua alat bukti. Setelah mempersoalkan pertimbangan hakim, Refli mulai menggeser fokus ke inti sengketa. Ia menegaskan bahwa timnya tidak sedang mengadili apakah Roy Suryo bersalah atau tidak. Yang dipersoalkan justru tahap sebelum itu, yakni apakah penyidik sudah memenuhi syarat minimum ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dengan kata lain, sasaran kritiknya bukan isi dakwaan, melainkan legalitas proses penetapan tersangka. Termohon, silakan Anda hadirkan saksi yang memang melihat Mas Roy melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diklasifikasikan oleh pasal 32 ayat 1. Silakan hadirkan ahli yang bisa menerangkan bahwa ada perbuatan-perbuatan
yang mengubah, yang ada yang mengurangi, menambah, merusak dokumen elektronik sehingga tidak bisa lagi diakses. Di bagian ini, Refli mulai menyerang pembuktian secara lebih teknis. Menurutnya, jika penyidik menggunakan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, maka seharusnya ada bukti yang secara langsung menjelaskan adanya tindakan mengubah, mengurangi, menambah, atau merusak dokumen elektronik sebagaimana unsur pasal tersebut. Artinya kritiknya bukan sekedar jumlah alat bukti, tetapi juga kesesuaian alat bukti dengan unsur delik yang dipakai. Nah ini kan tidak. Dia tidak mengajukan saksi, lalu hanya mengajukan ahli hukum acara pidana. Inilah titik serangan berikutnya. Refli menilai ahli yang dihadirkan justru membahas prosedur hukum acara, bukan substansi dugaan tindak pidana yang sedang dipersoalkan. Ia ingin menunjukkan adanya jarak antara unsur pasal yang didakwakan dengan jenis pembuktian yang disampaikan di persidangan pra-peradilan. Padahal yang kita inginkan adalah apakah termohon itu mampu menghadirkan ahli, saksi, atau surat dengan kualifikasi pasal 32 ayat 1. Kalimat ini memperjelas posisi Refli. Menurutnya pembuktian tidak cukup hanya menghadirkan ahli hukum secara umum. Yang dibutuhkan adalah bukti yang benar-benar menjawab unsur-unsur pasal 32 ayat 1. Dengan begitu publik bisa melihat bahwa perdebatan yang dibangun bukan lagi soal prosedur semata, tetapi soal apakah dasar penggunaan pasal tersebut memang memiliki fondasi pembuktian yang kuat. Jangan lupa, pasal 32 ayat 1 itu pasal tentang mengubah, merusak, ya kan? Mengurangi dokumen elektronik sehingga tidak bisa diakses lagi, tidak bisa dimiliki lagi, dan sumber utamanya itu rusak, hilang, atau tidak bisa didapatkan lagi, diakses lagi. Begitu. Dan ini sama sekali tidak tergambar di dalam fakta persidangan. Inilah puncak argumentasi Refli pada bagian ini. Ia berusaha mengajak publik kembali membaca unsur pasal yang dipakai penyidik, lalu membandingkannya dengan fakta yang menurutnya muncul di persidangan. Dari sudut pandangnya ada celah antara rumusan pasal dengan pembuktian yang dihadirkan. Benar atau tidaknya klaim tersebut tentu akan menjadi wilayah penilaian hakim. Namun satu hal menjadi jelas, sejak awal Refli membangun narasi bahwa persoalan utama bukan sekedar sengketa pra-peradilan, melainkan dugaan penggunaan pasal yang dianggap tidak tepat. Pertama, kami sangat mengapresiasi putusan Hakim Tunggal hari ini tentang pra-peradilan kedua ini. Sebenarnya ini sudah sesuai dengan dugaan kami juga. Kini giliran Yakub Hasibuan membangun narasi tandingan. Ia membuka dengan menyatakan bahwa putusan hakim sama sekali bukan kejutan bagi pihaknya. Kalimat ini penting karena menunjukkan bahwa sejak awal kubu pelapor memang telah memprediksi arah pertimbangan hakim. Ada dugaan bahwa ini adalah upaya untuk hanya menunda-nunda persidangan di pokok perkara, dan itu ternyata juga masuk dalam pertimbangan majelis atau hakim tunggal dalam perkara ini. Disinilah arah perdebatan mulai bergeser. Jika Refli berbicara tentang hak tersangka menggunakan pra-peradilan, maka Yakub justru menggeser fokus pada dampaknya. Menurutnya persoalan ini bukan sekedar boleh atau tidak mengajukan pra-peradilan, tetapi apakah mekanisme itu dipakai untuk memperlambat pemeriksaan perkara pokok. Ini menjadi titik benturan utama antara kedua kubu. Beliau menyatakan bahwa ini merupakan bentuk nyata upaya untuk menunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Yakub sengaja mengutip langsung substansi pertimbangan hakim. Strategi ini membuat argumentasinya tidak lagi berdiri sebagai pendapat pribadi, melainkan bersandar pada putusan pengadilan. Dengan begitu, posisi yang dibangun adalah bahwa penilaian mengenai adanya upaya mengulur waktu berasal dari hakim, bukan dari pihak pelapor. Padahal kan alat bukti tidak hanya saksi, dihadirkan semua BAP-nya, bukti-bukti surat, dihadirkan juga ahli juga, dan itu semua dipertimbangkan oleh tadi hakim pada perkara pra-peradilan tadi. Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban atas kritik Refli sebelumnya. Jika Refli menilai pembuktian tidak memadai karena tidak menghadirkan saksi yang sesuai dengan unsur pasal, Yakub justru menegaskan bahwa hukum acara pidana mengenal berbagai bentuk alat bukti, bukan hanya saksi. Artinya menurutnya hakim telah menilai keseluruhan alat bukti yang diajukan sebelum mengambil keputusan. Jadi dari pihak kami sangat menunggu ini masuk ke pokok perkara agar sebuah pihak terdakwa dan juga pihak kami, klien kami sebagai pelapor dapat mendapatkan kepastian hukum. Bagian ini memperlihatkan tujuan utama kubu pelapor. Fokus mereka bukan lagi memperdebatkan prosedur pra-peradilan, melainkan mendorong agar seluruh sengketa segera masuk ke sidang pokok. Menurut Yakub, forum itulah yang memiliki ruang pembuktian paling lengkap untuk menguji alat bukti, memenuhi unsur pasal, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Kalau kemudian kita dikatakan menyalahgunakan prapit, itu keliru besar. Kenapa? Orang yang bisa menyalahgunakan itu adalah orang yang punya kewenangan. Nah, kewenangan untuk keputusan prapit itu bukan ada di tersangka, ya, tetapi ada di hakim.
ada di institusi pengadilan. Dari titik ini perdebatan menjadi semakin tajam. Refli melihat pra-peradilan sebagai instrumen perlindungan hak tersangka sebelum memasuki persidangan. Sebaliknya, Yakub memandang perkara pokok sebagai forum yang paling tepat untuk menguji seluruh pembuktian. Dua cara pandang inilah yang kemudian terus berbenturan sepanjang sisa diskusi. Kita memanfaatkan, ya, menggunakan fasilitas yang diberikan oleh KUHP, dan itu adalah sah. Jadi tidak boleh kemudian orang mengatakan bahwa mengajukan pra-pid itu seperti dosa, ya. Mengajukan pra-peradilan itu adalah bagian dari hak tersangka. Nah, disinilah Refli mulai membangun bantahan yang lebih mendasar. Ia tidak lagi sekedar membela langkah timnya, tetapi mempertanyakan penggunaan istilah penyalahgunaan. Menurut logika yang ia bangun, penyalahgunaan hanya mungkin dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Karena tersangka hanya menggunakan hak yang diberikan undang-undang, maka menurutnya istilah penyalahgunaan menjadi tidak tepat. ini adalah sebuah yang kita katakan lawyers strategi, bagaimana kemudian ini bisa membuat Mas Roy ketika nanti masuk pokok perkara jauh lebih ringan. Karena beberapa pasal misalnya kalau berhasil kan bisa sudah rontok. Refli sengaja memilih diksi yang sederhana namun kuat. Ia ingin menggeser persepsi publik bahwa pra-peradilan bukanlah tindakan yang patut dicurigai, melainkan instrumen hukum yang memang disediakan negara. Dengan narasi ini ia berusaha memisahkan antara penggunaan hak dengan penilaian moral yang mulai berkembang setelah putusan hakim. Klien kami ini kan tidak ditahan. Beda kalau ditahan ya. Klien kami ini tidak ditahan. Karena itulah kemudian kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya substantif. Inilah bagian yang paling terbuka dari penjelasan Refli. Ia secara terang-terangan mengakui bahwa langkah pra-peradilan merupakan strategi pembelaan. Tujuannya bukan menghindari persidangan pokok, melainkan mengurangi beban dakwaan sebelum perkara diperiksa lebih jauh. Dari sudut pandang advokat, strategi semacam ini memang merupakan bagian dari upaya memberikan pembelaan terbaik bagi klien. Kalau kemudian kita ditersangkakan dengan pasal yang semena-mena, maka kita memanfaatkan menggunakan institusi pra-peradilan untuk men-challenge sebelum masuk pokok perkara. Pernyataan ini menjadi jawaban atas tudingan bahwa pra-peradilan hanya dipakai untuk mengulur waktu. Refli berargumen jika tujuan utamanya sekedar menunda proses, logika itu menjadi kurang relevan karena Roy Suryo tidak sedang menjalani penahanan. Justru menurutnya ruang waktu yang ada dimanfaatkan untuk menguji substansi pasal-pasal yang dikenakan sebelum memasuki sidang pokok. Pasal 160 ayat 3 juga sudah menyatakan itu hanya dapat dilakukan sebenarnya sekali untuk hal yang sama. Memasuki bagian ini, Yakub Hasibuan mulai membawa perdebatan ke ranah norma hukum yang lebih spesifik. Menurutnya, KUHP baru sudah memberikan batas yang cukup jelas. Frasa pentingnya bukan sekedar hanya sekali, tetapi untuk hal yang sama. Dari sinilah perdebatan berikutnya akan muncul, karena kedua kubu memiliki tafsir yang berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan hal yang sama. Nah, kemudian dikuatkan juga oleh pertimbangan hakim tadi. Kalau ini tadi dipecah-pecah juga, itu merupakan penyalahgunaan pra-peradilan juga dan bentuk untuk menunda-nunda. Yakub kembali mengembalikan pijakan argumentasinya kepada putusan hakim. Menurutnya persoalan bukan lagi sekedar membaca bunyi pasal, tetapi melihat bagaimana hakim menafsirkan praktik yang terjadi dalam perkara ini. Artinya pemecahan objek pra-peradilan ke beberapa permohonan dinilai memiliki konsekuensi hukum karena dianggap mengganggu jalannya pemeriksaan perkara pokok. Jadi sebenarnya cukup clear dengan adanya putusan tadi, kira-kira itu sebagai snapshot kira-kira ke depannya seperti apa. Pernyataan ini memperlihatkan keyakinan Yakub bahwa putusan hari itu bukan hanya menyelesaikan sengketa pra-peradilan kedua, tetapi juga memberi sinyal terhadap langkah-langkah berikutnya. Dengan kata lain, ia melihat hakim sudah memberikan arah bagaimana praktik pra-peradilan berulang akan dipandang ke depannya. Yang tidak boleh itu adalah pasal yang sama, hal yang sama. Iya. Tapi kalau hal yang berbeda, jadi kalau baca pasal itu harus jelas. Refli kemudian memberikan jawaban yang langsung menyasar inti tafsir tersebut. Ia tidak membantah adanya pasal 160 ayat 3, tetapi menekankan bahwa larangan itu hanya berlaku apabila objek yang diuji benar-benar sama. Menurut logika yang ia bangun, apabila pasal yang dipersoalkan berbeda, maka objek hukumnya juga berbeda, sehingga masih dimungkinkan untuk diajukan kembali. Pasal 160 ayat 3 ya, permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa yang diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka atau advokatnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama.
Disinilah letak benturan sesungguhnya. Menariknya, kedua kubu sama-sama menggunakan dasar hukum yang sama, tetapi menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Yakub menilai praktik yang dilakukan tetap merupakan satu rangkaian objek, sehingga tidak layak diajukan berulang. Sebaliknya, Refli membaca frasa hal yang sama secara lebih sempit, yakni terbatas pada pasal atau objek yang identik. Perbedaan tafsir seperti inilah yang sering muncul dalam praktik hukum, bukan karena salah satu pihak mengabaikan aturan, melainkan karena masing-masing menafsirkan ruang lingkup norma dengan cara yang berbeda. Dan selama belum ada putusan yang benar-benar memberikan batas yang tegas untuk seluruh situasi, perdebatan seperti ini hampir pasti akan terus berlanjut. Ini orang kadang-kadang nggak paham. Forum yang terdakwanya Roy Suryo dan Dr. Tifa itu bukanlah forum yang dimaksudkan untuk membuktikan apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Itu yang harus kita pahami, ya. Iya. Nah, sehingga kalau misalnya nanti ya dalam proses persidangan Mas Roy bisa memenangkan kasus ini dan tidak dihukum, it doesn't mean bahwa ijazah Jokowi pasti palsu. Karena ini adalah forum di mana yang duduk sebagai terdakwa itu Roy Suryo. Kecuali kalau duduk sebagai terdakwa itu Jokowi. Nah, itu baru nanti akan membuktikan apakah dia menggunakan ijazah atau dokumen palsu atau tidak. Argumen Refli dibangun di atas posisi para pihak dalam perkara pidana. Ia menekankan bahwa hakim hanya akan memeriksa unsur-unsur dakwaan terhadap terdakwa yang sedang diadili. Dari sudut pandang ini, menurutnya keaslian ijazah bukan objek utama yang sedang diadili, melainkan hanya sebagian dari rangkaian pembuktian yang berkaitan dengan dakwaan terhadap Roy Suryo. Kita nggak boleh menyesatkan publik seolah-olah ya Dr. Tifa dan Mas Roy ini adalah forum untuk pembuktian ijazah palsu. No, saya katakan. Kalimat ini menjadi penegasan atas keseluruhan posisi Refli. Ia mengingatkan agar publik tidak membangun harapan bahwa putusan hakim nantinya akan secara eksplisit menyatakan ijazah tersebut asli atau palsu. Menurutnya ekspektasi seperti itu justru berpotensi menimbulkan kekecewaan karena ruang lingkup perkara pidana yang sedang berjalan memiliki batas yang berbeda. Namun pandangan tersebut langsung mendapat bantahan dari kubu Yakub. Ya, itu kan merupakan konsekuensi logis. Ketika suatu dokumen dinyatakan palsu dan itu dinyatakan suatu fitnah, ya pasti kan harus dibuktikan dulu apakah dokumen itu asli atau tidak. Jadi itu merupakan konsekuensi yang sangat logis. Pasti fundamentalnya, primerinya diperiksa dulu. Yakub melihat persoalannya dari arah yang berbeda. Menurutnya, ketika seseorang dituduh memfitnah karena menyatakan suatu dokumen palsu, maka sebelum hakim menilai ada atau tidaknya fitnah, terlebih dahulu harus dipastikan status dokumen tersebut. Dengan logika itu, pembuktian mengenai keaslian ijazah justru menjadi fondasi yang tidak dapat dihindari dalam proses pembuktian perkara. Kalau ijazahnya itu asli, maka sudah lama-lama ini case close. Tidak akan berpanjang-panjang seperti ini. Inilah benturan terbesar sepanjang diskusi. Refli berpendapat sidang tidak akan melahirkan putusan yang menyatakan ijazah asli atau palsu karena objek perkara adalah dugaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Sementara Yakub justru meyakini hakim harus terlebih dahulu menilai keaslian dokumen tersebut sebagai dasar untuk menentukan ada atau tidaknya unsur fitnah. Perbedaan ini bukan lagi soal prosedur pra-peradilan atau strategi pembelaan. Ini sudah menyentuh cara memahami hubungan antara objek pembuktian dan unsur tindak pidana. Dan justru disinilah letak pertanyaan yang paling dinanti publik. Apakah nanti hakim akan membatasi diri hanya pada unsur-unsur dakwaan atau pertimbangan hukumnya akan sekaligus menjawab polemik mengenai keaslian ijazah yang selama ini menjadi pusat perhatian masyarakat. Kami tidak pernah mendapatkan yang namanya diperlihatkan lagi yang namanya bukti primary evidence itu kepada kami bahwa ijazah itu ini loh yang dikatakan ijazah asli dan lain sebagainya. Semua yang diperlihatkan kepada kami adalah fotokopi termasuk di Kejaksaan Negeri. Di sini Refli menjelaskan dasar mengapa pihaknya terus mempertanyakan persoalan tersebut. Fokusnya bukan pada fotokopi dokumen, melainkan pada apa yang ia sebut sebagai primary evidence. Pernyataan ini menjadi landasan argumentasinya bahwa polemik belum sepenuhnya berakhir karena menurutnya bukti yang dianggap paling utama belum pernah benar-benar diuji secara terbuka di hadapan pihak yang berperkara. Kalau seandainya nanti persidangan yang betul-betul bisa membuat Mas Roy membuktikan bahwa itu bukan fitnah dan ada gentleman agreement dari Pak Jokowi untuk hadir di persidangan dan sama-sama membuktikan bahwa ijazahnya itu asli dan kemudian memang betul-betul ada proses yang adequate, yang memadai untuk menilai keaslian tersebut, maka fine, itu akan menjadi hal yang sangat baik dan kami sangat siap untuk itu.
Menariknya, Refli menutup argumentasinya dengan sebuah tantangan sekaligus pernyataan kesiapan. Ia menyatakan tidak menolak proses persidangan, bahkan menyebut akan menyambut baik apabila seluruh pembuktian dilakukan secara terbuka. Dengan demikian, pesan yang ingin dibangun adalah bahwa kubunya atau kubu Roy Suryo menginginkan pembuktian yang dianggap mampu mengakhiri polemik secara tuntas. Pak Jokowi akan hadir, doakan sehat selalu. Alhamdulillah, ya saya pegang omonganmu. Pernyataan Yakub ini singkat, tetapi memiliki makna strategis. Salah satu isu yang terus berkembang di ruang publik adalah apakah Jokowi akan hadir langsung dalam persidangan. Dengan menyatakan bahwa kliennya siap memenuhi panggilan pengadilan, Yakub berusaha menghapus keraguan tersebut dan menunjukkan bahwa proses hukum akan dihadapi sesuai mekanisme yang berlaku. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada akhirnya putusan pra-peradilan yang kedua memang telah dijatuhkan. Namun putusan itu belum mengakhiri perdebatan yang berkembang di ruang publik. Kubu Jokowi yang diwakili oleh kuasa hukumnya Yakub Hasibuan memandang hakim telah memberikan batas yang tegas bahwa pra-peradilan tidak boleh menjadi instrumen untuk menghambat jalannya sidang pokok perkara. Sebaliknya, Refli Harun tetap bersikukuh bahwa selama undang-undang masih memberikan hak kepada tersangka untuk mengajukan pra-peradilan, maka penggunaan hak tersebut tidak dapat begitu saja disebut sebagai penyalahgunaan. Dua pandangan ini menunjukkan satu hal yang menarik. Perdebatan mereka tidak hanya berbeda dalam kesimpulan, tetapi juga berbeda sejak cara memandang persoalannya. Yang satu menitik beratkan pada kepastian hukum dan efektivitas proses peradilan, yang lain menitik beratkan pada perlindungan hak tersangka dan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara. Sementara itu, pertanyaan yang paling ditunggu publik tampaknya masih harus menunggu babak berikutnya. Apakah sidang pokok perkara nantinya benar-benar akan menjawab polemik mengenai ijazah, atau justru hanya berfokus pada terpenuhinya atau tidaknya unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan? Jawabannya baru akan terlihat ketika seluruh alat bukti, saksi, dan argumentasi hukum benar-benar diuji di hadapan majelis hakim. Yang terpenting sebagai publik, kita perlu membedakan antara fakta yang terungkap di persidangan, argumentasi dari pihak masing-masing pihak, dan kesimpulan yang nantinya akan diputuskan oleh hakim. Karena dalam negara hukum, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, tetapi kebenaran hukum tetap harus dibangun melalui proses pembuktian, bukan semata-mata melalui opini. Kalau menurut Anda, argumentasi siapa yang lebih kuat dalam perdebatan kali ini? Apakah kubu Roy Suryo yang menekankan hak tersangka untuk menguji proses hukum, atau kubu Jokowi yang menilai perkara ini seharusnya segera masuk ke pembuktian pokok? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dengan tetap menjaga etika berdiskusi. Saya pamit, tetap kritis, tetap waras, sampai jumpa di orasi berikutnya.